Nah, video ini adalah melengkapi artikel yang sudah saya tuliskan bagaimana cara membeli domain dan hosting di penyedia jasa yang namanya dapurhosting.com ini ya. Jangan lupa subscribe di channel YouTube saya. Saya akan berikan banyak tips-tips ya, sharing ilmu tentang dunia online ya dan internet. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, ketika kita membutuhkan website adalah memiliki sebuah domain atau nama, lalu membeli hosting. Yang tujuannya adalah file-file itu disimpan di hosting itu ya. Baca artikel saya sebelumnya. Nah, kita beli dari sini domain. Di sini ada menu-menunya sampai pada hari ini tahun 2015 bulan Februari ini. Nah, menu-menunya seperti ini. ID, anything ID, domain ID dan seterusnya. Ini sesuatu yang kita mau pakai extension atau domain yang berakhiran ID. Ini mau jadi reseller, ya. Ini kalau kita pindah nama dan seterusnya. Kalau pindah nama dari penyedia jasa lain ya. Kalau ini juga Anda bisa klik supaya lebih detail tentang apa itu ya. Tapi kita milih dari sini. Kita mau cek domain yang mau kita beli apa ya. Kita klik di sini. Lalu masuk di menu ini. Nah, kita cek di sini nama domain. Misalnya kita mau ke depan akan berbisnis tentang apa seperti itu ya. Jadi misalnya kita bisnis plastik online ya. Namanya harus familiar ya. Baca artikel saya ya. Misalnya kita cek gini ya. Nah, ceknya tergantung kecepatan koneksi Anda. Ya, setelah itu sampai di tahap ini, lalu kita cek nih domain apa yang mau kita pilih extensionnya. Jadi di sini ketikkan nama domainnya, di sini extensionnya Anda cari .com kah, .co.id atau ID. Ya, ini default dia langsung memilih mencari seperti ini. Sebenarnya saya mau .com sama .co.id sama .co.id ya. 3 ini saja misalnya yang mau kita incar atau bagian atas ini ya, 5 ini sekaligus. Nah, nanti kita pilih deh kalau yang ini sudah available, mungkin kita mau yang ini, mungkin mau yang ini ya. Kita cek saja, scroll ke bawah. Oh ya, sudah langsung dia cek ya, ini congratulations bisnis, tapi yang ID yang available ya. Kalau kita scroll ke bawah, oke, yang com juga misalnya masih available ya. Nanti kalau ini sudah dimiliki oleh orang lain, ini nanti unavailable, tidak tersedia ya. Jadi misalnya kita mau pakai ini dan mau pakai ini, berarti ini dicentang. Atau misalnya kita justru mau yang .com saja, ini dibuang. Seperti itu aja. Nah, ini pilihannya. Pilihannya ada 1 tahun, 2 tahun atau berapa. Jadi kontrak domain kita berapa lama gitu di dapur hosting ini ya. Nah, kita pilih misalnya setahun, defaultnya setahun ya ini. Oke. Setelah itu kita scroll lagi, lalu kita pilih order. Dan domain configuration. Nah, ini domain saja ya. Jadi domain ini tadi contoh yang saya beli ya. Ini tadi contoh, ini tidak. Yang kita barusan beli adalah, nah ini nih yang barusan kita beli ya. Tadi kalau yang 2 ini adalah saya tadi coba-coba ya. Ini coba-coba ya. Nah, kalau yang saya beli, yang kita beli misalnya sekarang ini ya. Nah, ini hostingnya belum ada, makanya ini 1 tahun domain saja, nama saja, tetapi hosting belum, makanya no hosting. Nah, kalau kita mau nambahin hostingnya, kalau nggak mau beli hostingnya, udah langsung aja ke sini update chart. Artinya kita beli ininya saja, tanpa ini ya, tanpa ini. Ini tadi ini saya lagi iseng mau coba aja ini, gitu ya. Nah, jadi yang kita beli ini saja. Gitu kan, langsung update to chart. Tapi kalau sekalian deh saya mau beli hostingnya di tempat Anda gitu atau di layanan jasanya si ini nih, Dapur Hosting. Nah, kita klik ini nih. Klik. Nah, kita mau pilih yang mana? Ada paket-paketnya ya. Gitu. Nah, ini biar di sini. Nah, ini ada paket A, paket B, paket C dan seterusnya. Yang adalah servernya itu nih, diperhatikan server di Indonesia, ya kan? Server Indonesia itu IEX sama aja ya. Nah, ini. Ya, kalau server luar negeri itu kita coba scroll ke bawah, ada nggak ya? Nah, ini server USA Amerika ya. Nah, ini servernya Amerika gitu ya. Jadi kalau kita pilih Indonesia saja, misalnya mau yang ini deh, ini paket ya. Perhatikan kebutuhan ya, di artikel saya sudah bahas kebutuhan kita sebanyak apa space-nya ya, 300 mega 500 mega tergantung nanti ke depan bisnis kita akan seperti apa perkembangannya ya. File-file yang kita sharing lewat website kita misalnya. Nah, misalnya kita mau ambil nih yang paket B 500 mega ya space-nya ya. Nah, kalau bandwidth itu adalah
kapasitas atau besarnya lalu lintas data melalui website kita. Jadi baik yang dikunjungi sama visitor ya, itu berarti dia mendownload, si visitornya mendownload dari kita ya. Misalnya dia bukakan tadi nama website kita, misalnya tadi apa tadi nama website kita, misalnya tadi sebentar ya, misalnya ya contoh misalnya gini, bisnisonlinesaya.com ya kan. Nah, jadi ketika saya buka www.bisnisonlinesaya.com, saya itu melakukan download terhadap website Anda ya, download berupa file-file ya, yang automatically by system dikirimkan ke saya. Karena kan saya ceritanya minta www.bisnisonlinesaya.com misalnya. Kan saya butuh file, makanya seperti ini. Saya buka website dapur hosting ini kan. Ini saya buka website dapur hosting. Nah, dia munculkan ini gitu. Jadi ini dia load. Ini kita meminta data atau tampilan seperti ini ya. Itu saya mendownload data, mendownload mendownload file-file. Nah, itu disebut bandwidth. Nah, termasuk saya mendownload sebagai visitor. Ketika kita sebagai Anda sebagai pemilik website melakukan pengiriman atau penempatan atau penguploadan atau ya pengunggahan ya, bahasa Indonesianya pengunggahan file. Jadi Anda taruhkan di server Anda. Nah, itu dia hitung. Nah, itu totalnya berapa banyak? Nah, itu bandwidth ya. Ini 10.000 mega berarti 10 giga ya. Ini cukup besar sekali. Jadi Anda bisa bayangkan target visitor terhadap website Anda ya seperti apa. Trafficnya. Nah, itu berbicara lagi kepada traffic. Jadi kalau trafficnya semakin besar, Anda harus pikirkan bandwidthnya yang harus makin besar supaya website Anda diakses tidak lambat ya. Nah, ini masalah lokasi servernya di Indonesia ya. Saya kira pilih yang ini saja. Nah, setelah itu, nah ini tadi domain kita tadi ini kan ya. Use a domain already. Nah, kita mau pakai ini tetap, ada pilihan seperti ini, dia langsung di sini oke, tinggal check out. Jadi karena domain yang hosting yang barusan kita beli mau kita tempelkan di sini. Jadi si bisnisplastic.online.com ini nanti file-filenya disimpan di yang tadi barusan kita beli. Ya, continue. Nah, ini ya. Oke, terus add to chart saja ya. Ini sistem billing cyclingnya. Jadi sistem penagihannya di dapur hosting itu sistem untuk hosting yang paket B ya, paket B tadi kita beli ya. Itu dia sistemnya kita bisa pilih. Ya, ada tahunan dan seterusnya. Jadi kita add to chart aja. Add to chart dan nah ini summary-nya. Jadi step terakhir ya. Seperti ini. Apa saja yang kita beli tadi ya. Nah, ini tadi contoh yang saya bilang itu, ini saya tidak pakai, remove ya, biar tidak kacau ya, supaya tidak bingung. Ini saya remove karena mempengaruhi total di sini ya. Bisnis. Nah, kan kita mau beli ini tadinya. Nah, ini sistem. Oh, ini tidak pakai. Nah, yang ini .com. Oh ya, nah jadi total kita ini saja. Ini adalah hostingnya ya, namanya paket hosting murah ya. Saya udah bahas di artikel. Lalu ini domain kita. Jadi dua hal ini yang kita bayar ya. Ini yang saling nempel nanti. Ini yang kita butuhkan. Jadi totalnya adalah ini nih. Jadi totalnya ini ya. Totalnya ini. Ini nanti bayaran tahunan, ini bayar kalau ini adalah annualnya, tagihan per tahunnya berikutnya adalah ini ya, 310.000 ya, seperti itu. Jadi kita next dan nah langkah terakhir adalah check out ya, pemesanan ya. Saya udah bahas juga di artikel. Nanti Anda akan lakukan pembayaran sebesar ini. Jadi silakan isi data ini, saya tidak lanjutkan ya. Karena saya tidak memiliki, sejauh ini belum saya pakai pesan. Saya belum pesan karena saya udah langganan di tempat lain ya. Jadi saya tidak pindah-pindah. Disarankan Anda nggak usah pindah-pindah ya. Kalau udah tertarik, udah mantap sama sebuah layanan hosting dan domain ya. Ini tinggal dilengkapin dan seterusnya. Nah, masukkan di sini identitas ya. Sebenarnya kalau .com enggak, tapi mungkin dibutuhkan, tapi masukkan saja ya. Setelah itu lakukan misalnya lewat bank transfer
ya. Ini kontaknya, gunakan yang di atas, maksudnya ini setelah diisi ya, biarlah menggunakan yang data barusan kita isi, lalu bank transfer, ini centang, lalu complete ya. Seperti itu langkah-langkahnya. Jangan lupa pesan saya subscribe lagi. Nanti tutorial berikutnya, update-update berikutnya akan saya sharing via YouTube channel saya. Good luck untuk Anda.